Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Permata Kalbu yang insyaallah kita semua sebagai calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan hidayahnya lah kita pada saat ini kita dapat melaksanakan kewajiban yang sungguh luar biasa, yaitu sholat subuh berjamaah. Ingin semuanya sebenarnya seperti kita-kita ini, tapi berat. Hanya orang-orang pilihan. Maka kita bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, hidup ini diperlukan ketenangan. Bukan sekedar tenang tapi nggak punya apa-apa. Maka diperlukan yaitu kita selain tenang juga perlu yang disebut dengan kebahagiaan. Karena dengan kita memiliki sesuatu yang kita inginkan akan menjadikan seorang bahagia. Namun tidak cukup tenang bahagia. Selain itu perlu kita suatu keindahan, sehingga kita hidup ini apapun yang terjadi rasanya indah aja. Inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz bin Jabal, aku cinta kepada engkau. Aku sayang kepada engkau. Maka bacalah doa ini setiap habis sholat." Apa doa itu? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pendek sekali. Atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan tidak dibaca doa ini setiap ba'da salat. Itulah nasihat sekaligus wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal agar mengamalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, berikan aku pertolongan ya Allah, ala zikrika, agar aku pandai berzikir kepada Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan berikan aku pertolongan agar aku pandai bersyukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatika, berikan aku pertolongan ya Allah agar aku ibadahnya yang terbaik ya Allah. Inilah suatu nasihat sekaligus wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika, agar merupakan suatu nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, sekaligus karena yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun sebagai umatnya kita laksanakan, yaitu doa semacam itu. Yang pertama, agar pandai berzikir kepada Allah, karena ibadah yang paling ringan adalah zikrullah. Dalam keadaan apapun, zikrullah tidak ada pantangannya, tidak ada hambatannya. Dalam keadaan wudu itu terbaik. Andaikan kita tidak punya wudu pun nggak masalah. Dimanapun silahkan. Ini zikir. Bahkan dalam keadaan kita di kamar mandi pun masih zikir kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Andaikan kita lagi buang air umpamanya, mules, sakit, apa yang kita utak? Ya Allah, ya Allah, Allah, masih boleh. Bahkan kita pada saat bersuci, Allahumma hassin farji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaqi, masih menyebut Allah. Itulah zikrullah, ibadah yang paling ringan. Kira-kira benarkah ibadah paling ringan itu zikrullah? Benarkah zikrullah itu, zikir itu ringan? Kita umpamanya pulang dari masjid, kemudian kita menuju ke rumah, kira-kira apa yang ada pada lisan kita? Kita kumpul-kumpul sama teman kita, kira-kira ngobrol ataukah kita zikir kepada Allah? Apakah kita pulang dari sini kumpul-kumpul, apakah kita rajin pegang HP atau rajin pegang Al-Quran? Nah, insya Allah kita mah ya rajin pegang-pegang Quran, karena di HP itu ada Al-Quran, di Al-Quran nggak ada HP. Orang saking sibuknya pegang Al-Quran sampai lupa pegang HP. Ada lagi orang saking sibuknya pegang HP lupa pegang Al-Quran. Yang benar yang mana ini? Ya. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikan aku pertolongan agar aku pandai zikir kepada Allah. Kalau orang banyak berzikir kepada Allah,
Kata Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah akan tenang hatinya. Berarti kalau orang nggak tenang, berarti kurang zikir kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini oleh ahli tarekat, dalam ilmu tarekat, ini isinya zikrullah, zikir kepada Allah. Tarekat itu tidak kurang dari 200 aliran tarekat. Ada tarekat Qadariyah, ada tarekat Jabariyah, ada Naqsabandiyah, ada tarekat Sazaliyah, ada tarekat, banyak sekali tarekat-tarekat. Dan yang menurut penelitian, tarekat itu sedunia tidak kurang dari 200 tarekat. Masya Allah. Yang meneliti ini non muslim, luar biasa. Tapi katanya yang paling banyak tarekat itu kalau tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Zikirnya itu la ilaha illallah. Ada zikir jahr, ada zikir sirri. Kalau zikir jahr la ilaha illallah, zikir sirri Allah, Allah, Allah. Karena dengan banyak zikir dia akan tenang. Kalau kita pernah yaitu pergi ke negeri Mesir, di sana di Kairo, masjid yang namanya masjid Husain, ya, masjid Husain di sana. Itu setelah sholat itu bermacam-macam zikir. Ada macam-macam di masjid itu ramai. Ada yang sambil diri, sambil begini. Masya Allah, bermacam-macam itu tarekat luar biasa, bebas di sana itu. Nah itu zikrullah. Jamaah rahimakumullah. Ada satu, yaitu suatu kisah. Ada seorang kiai, ulama besar, yaitu saking rajinnya zikrullah. Yang diajarkan itu bukan muridnya saja, sampai burungnya dia ajar zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burungnya aja diajarin la ilaha illallah. Burungnya siapa? Ya, burung kiai itu. Nyambung gak sih? Kiai itu saking rajinnya zikrullah sampai burungnya saja diajarin. Burungnya siapa? Burung apa yang bisa ngomong tuh? Burung beo. Dia ajari la ilaha illallah, la ilaha. Sehingga begitu seorang kiai begitu pulang menemui burungnya, pasti langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Girang banget itu kiai karena burungnya bisa zikir. Burung siapa? Tapi kenapa suatu terjadi di pagi hari, ya, di saat dikasih makan itu burungnya biasanya langsung ditutup, lupa ditutup pintunya tuh, pintu kandang burungnya itu. Lepaslah, begitu lepas terlihat oleh sang kiai, dikejar, terus dikejar, saking sayangnya sama burungnya. Kejar begitu, kenapa nabrak mobil burungnya, jatuh langsung mati, dia ngorok. Si kiai nangis senangis-nangisnya. Kenapa? Karena burungnya mati. Jadi kiai ini nangis karena burungnya mati.
Kira-kira kalau kita punya burung mati, burungnya mati, nangis gak? Tapi bukan itu yang ditangisi. Ketemu oleh salah seorang muridnya, Pak Kiai, kau ada di sini, kenapa nangis? Ini burung mati, burungku mati, nangis. Kenapa Pak Kiai nangis? Kok burungnya aja begitu mati kok nangis? Kenapa? Kata Kiai, jangankan burung, manusia juga mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa engkau ya Kiai menangis? Ya itulah yang jadi aku menangis. Ya kenapa? Makin sedih, makin nangis. Ya udah, seorang murid tadi pergi. Besoknya lagi penasaran kenapa Kiai itu nangis. Gitu tuh. Akhirnya diceritakan, begini, hai muridku, kenapa aku nangis? Karena burung ini pada saat hidupnya rajin banget zikir kepada Allah. Waktu hidupnya burung ini kok bisa zikir kepada Allah, begitu mati nggak bisa zikir pada Allah, hanya ngorok. Inilah yang kutakutin. Kata orang aku ini ahli zikir, kata orang aku ini ahli ibadah, khawatir pada saat meninggal dunia nggak bisa zikir kepada Allah, nggak ingat pada Allah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, hanya bisanya ngorok. Nih yang aku takutin. Nah inilah yang ditakutin. Jangan sampai kita pada saat hidupnya bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu saat meninggal dunia berat mengucapkan la ilaha illallah. Nih, maka kita berdoa begitu, ya Allah, berikan aku agar pandai berzikir kepada Allah di saat hidup maupun di saat meninggal dunia. Pantas man qala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, tenang dah. Pertanyaan, kira-kira kita ini nanti ketemu dengan malaikat Ijrail, kira-kira ingat gak bisa ngucapin la ilaha illallah gak kira-kira? Pede banget. Insya Allah. Nih yang kutakuti. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, peristiwa apapun, kita tetap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah terus, sehingga begitu ketemu malaikat Ijrail, ana malakal maut, ana malakul maut, aku ini malaikat maut Ijrail, akan melaksanakan tugas Allah untuk mencabut nyawa engkau. Karena kitanya ahli ibadah, amin gitu. Karena kitanya ahli ibadah, nah gitu dong, amin aja diajarin. Begitu ketemu dengan malaikat Ijrail, dia tersenyum bagaikan seorang kekasih berjumpa dengan kekasih. Masya Allah, alangkah indahnya pada saat kita meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Begitu bahagianya ketemu malaikat Ijrail. Kenapa? Karena sesungguhnya kita pada satu saat kita akan pulang kampung. Alangkah indahnya pada saat kita pulang kampung, duitnya udah banyak, kopernya udah penuh, badannya udah bersih, pakaiannya udah bagus, tinggal nunggu jemputan doang. Si ini udah dijemput, si ini udah dijemput, ini udah dijemput, kok saya kapan dijemputnya? Ada orang begitu. Yang seusia saja saya aja udah
adik saja udah pada, kok saya belum dijemput-jemput padahal aku udah siap nih. Masya Allah, indah rasanya kalau udah begini nih. Nah, karena seseorang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang selalu mengejar-ngejar dunia siang malam, terus kejar sampai lupa sholat, sampai lupa ngaji. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukurlah. Mau cari apa lagi kita ini ya? Setiap subuh ke masjid, ya Allah. Bahkan sebelum subuh jam 3 udah bangun. Allah kirim. Salat tahajudnya alhamdulillah minimal seminggu 7 kali. Alhamdulillah. Emang berapa kali? Kalau kita sudah begini mau cari apa lagi ya? Alhamdulillah. Tinggal ya Allah ya Rabb, terimalah ibadahku ya Allah ya Rabb, ya Allah. Terus begitu tuh. Teruskan Pak, teruskan. Karena dalam Al-Quran yaitu disebut maqamam mahmudah, yang disebut dengan qiyamul lail itu. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika, agar kita pandai berzikir kepada Allah. Ala bi dzikril tatmainnul qulub, orang yang pandai berzikir kepada Allah, apa saja yang disebut ada Allah, maka akan tenang hatinya. Bagi orang yang belum tenang, berarti belum pandai zikir kepada Allah.